Welcome to ELC Channel 2000, an English Learning Center channel for you. The topic of learning English today is about 12 main tenses. Future continuous or future progressive. Bentuk kalimat future continuous mempunyai susunan kalimat sebagai berikut. Pada kalimat pernyataan dimulai dengan subjek, dibantu dengan will, kemudian ditambahkan be dan menggunakan kata kerja verb yang ditambahkan ing. Kemudian objek dan adverb. Pada kalimat bantahan dimulai juga dengan subjek, will-nya ditambahkan not atau disingkat dengan won't, will not disingkat won't, kemudian diikuti dengan be, ditambahkan dengan verb ing, objek, dan adverb di belakangnya. Pada kalimat pemastian atau interrogatif, pembantu kata kerja yang berupa will kita taruh di depan, kemudian diikuti dengan subjek, be, dan verb yang memakai ing, diikuti dengan objek dan adverb. Sekali lagi, hal yang perlu saya ingatkan bahwa ketika belajar tenses dalam bahasa Inggris, selain kita harus memahami susunannya, kita harus paham digunakan untuk apa tenses itu. Jadi fokus pembelajaran tenses adalah pola dan penggunaannya. Dalam bahasa Inggris, future continuous digunakan untuk menceritakan tindakan atau perbuatan yang akan dimulai di masa akan datang dan akan sedang berlangsung pada waktu yang terinci di masa yang akan datang. Contoh, besok waktu saat seperti ini aku akan sedang makan siang di restoran. Jadi kejadiannya baru dimulai besok dan akan sedang berlangsung juga di hari besok atau di hari yang akan datang. Bahasa Inggrisnya akan tersusun. This time tomorrow I'll be having lunch at a restaurant. Yang berikutnya, bentuk kalimat future continuous juga digunakan untuk mengira-ira atau menduga seseorang sedang melakukan sesuatu pada saat ini. Di sini kita membicarakan sesuatu yang mungkin sedang dilakukan pada saat ini, walaupun kita memakai future continuous. Contoh, Mama mungkin akan sedang memasak sekarang. Mother will be cooking now. Penanda keterangan waktu atau time signals untuk future continuous bisa berupa this time tomorrow, besok waktu sekarang ini, atau bisa juga ditunjukkan jamnya dan waktunya. At 7 p.m. tomorrow. Jam 7 segini ini besok. Jika memakai time clause atau keterangan waktunya berupa kalimat, jika diawali dengan kata when, maka diikuti dengan bentuk simple present. Jika memakai time clause yang diawali dengan while, di mana biasanya diikuti dengan bentuk ing, maka digunakan bentuk present continuous. Baik, marilah kita praktekkan teori yang telah dipaparkan tadi.
Yang pertama, menceritakan tindakan yang akan dimulai di masa datang dan akan sedang berlangsung pada waktu yang terinci di masa yang akan datang. Bentuk kalimatnya, kalimat pernyataan. Kami akan sedang berdebat dalam lomba waktu segini minggu depan. Kami bahasa Inggrisnya we akan will. Kita bantu dengan be. Kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk ing. Debate, debates, debated, debated, debating. Kita pakai debating. Dalam kalimat ini tidak ditemukan objek sehingga kita kosongi. Langsung ke kata keterangan atau adverb. Dalam lomba, bahasa Inggrisnya in the competition. Waktu segini minggu depan. This time next week. Secara lengkap, we say... We will be debating in the competition this time next week. We will be debating in the competition this time next week. Kalimat bantahannya akan menjadi, kami tidak akan sedang berdebat dalam lomba waktu segini minggu depan. Bentuk bantahan future continuous dalam bahasa Inggris yaitu disusun dengan menambahkan not pada will sehingga menjadi will not atau disingkat won't. Kemudian diikuti dengan be, kata kerjanya menggunakan kata kerja verb ing. Semuanya yang lain tetap tidak mengalami perubahan. Sehingga bahasa Inggrisnya kita bisa menyusun. Subjeknya kami adalah we, tidak akan, will not atau won't. Kemudian ditambahkan be dan diikuti dengan bentuk verb ing, berdebat, debating. Tidak ada objek, kita lewati keterangannya dalam lomba in the competition. Waktu segini minggu depan. This time next week. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say, We will not or won't be debating in the competition this time next week. We will not or won't be debating in the competition this time next week. dalam bahasa Indonesia, kalimat pemastian nampak sebagai berikut. Akankah kami sedang berdebat dalam lomba waktu segini minggu depan? Dalam bahasa Inggris, susunannya tinggal membalikkan pembantu kata kerja will di depan, diikuti dengan subjek, kemudian be, dan verbnya tetap memakai verb ing, objek, dan adverb diletakkan di paling belakang. Akankah, will, kami, we, sedang berdebat, be debating. Objeknya kosong, tidak ada. Adverbnya, kata keterangannya, dalam lomba, in the competitions, waktu segini minggu depan. This time next week. Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan nampak sebagai berikut. Will we be debating in the competition this time next week? Will we be debating in the competition this time next week? Atas kalimat pemastian ini ada dua kemungkinan jawaban yang berupa ya dan tidak. Jawaban pendek jika ia adalah yes ditambah pronoun dan ditambahkan will. Jadi, yes, we will. Jawaban pendek jika tidak
no ditambah kata ganti ditambah will not atau won't. Jadi menjadi no, we will not atau no, we won't. Jawaban singkat kalimat pemastian, jadi berpola yes, pronoun ditambah will. Untuk jawaban positif atau jawaban ya. Jika jawabannya tidak atau jawaban negatif, berpola no, pronoun plus will not atau disingkat won't. Contoh, yes I will, yes he will, yes she will, yes you will, yes we will, yes they will, yes it will. Untuk yang berjawaban negatif, contoh, no I will not or no I won't. No he will not or no he won't. No she will not or no she won't. No you will not or no you won't. No we will not or no we won't. No they will not or no they won't. No it will not or no it won't. Sedangkan untuk penyingkatan atau contractions of will nampak sebagai berikut. I will, I'll. He will, he'll. She will, she'll. You will, you'll. We will, we'll. They will, they'll. It will, it'll. Kalimat future continuous bisa juga digunakan untuk membuat perkiraan atau mengira-ira bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu pada saat ini. Contoh, dia mungkin akan sedang sembahyang sekarang. Kalimat ini bisa disusun dalam bentuk future continuous. Dia bisa he atau she, mungkin akan will be sedang sembahyang, kita gunakan praying. Ingat, pray, praise, prayed, prayed, praying yang artinya sembahyang. Keterangan waktunya sekarang adalah now. Jadi secara lengkap, we say, He or she will be praying now. He or she will be praying now. bantahan terhadap kalimat sebelumnya tadi akan nampak menjadi dia mungkin tidak akan sedang sembahyang sekarang. Susunan bahasa Inggrisnya menjadi sebagai berikut pada kalimat bantahan future continuous tense. Dia bisa he atau she, mungkin tidak akan bisa kita tuliskan will not atau won't. Kemudian B, sedang sembahyang kita tuliskan bentuk verb ing praying. Sekarang sebagai keterangan waktu kita tuliskan now. Secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi, He or she will not or won't be praying now. Untuk kalimat pemastian, bahasa Indonesianya akan berbunyi, mungkinkah akan dia sedang sembahyang sekarang? Untuk membuat kalimat pemastian, tinggal membalikkan pembantu kata kerjanya will di depan subjek. Mungkinkah akan will, dia, she or he, kemudian be, sedang sembahyang, praying, sekarang, now. Secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi, we say,
Will he or she be praying now? Will he or she be praying now? Jawaban singkatnya kalau iya, yes, she or he will. Kalau tidak, no, she or he will not. Or no, she or he won't. Keterangan waktu yang digunakan oleh future continuous tense tidak terbatas hanya berupa frase, tapi juga bisa berupa clause atau kalimat. Keterangan waktu yang berupa kalimat ini bisa diletakkan di belakang kalimat atau di awal kalimat utamanya. Kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu biasanya diawali dengan kosakata when yang artinya ketika atau while yang artinya ketika sedang. I will be watching YouTube when she arrives tonight. I will be watching YouTube when she arrives tonight. I will be waiting for you when the plane lands. I will be waiting for you when the plane lands. Perhatikan kalimat berikut ini. I'll be watching YouTube when she arrives tonight. Perhatikan kalimat utamanya. Saya akan sedang menonton YouTube. I'll be watching YouTube when atau ketika she arrives tonight. Dia tiba nanti malam. Di belakang when kita susun kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu dengan bentuk tenses simple present. Contoh lagi, I'll be waiting for you when the plane lands. Kalimat utamanya adalah I'll be waiting for you. Saya akan sedang menunggu Anda. Sedangkan keterangan waktunya ketika pesawat mendarat, when the plane lands. Pada kalimat di belakang when, susunannya adalah simple present. Jadi, untuk future continuous tense, bisa digunakan time clause berbentuk simple present. While Amara is cooking, Terry will be cleaning the dining room. While Helen is jogging, her sister will be breastfeeding the baby. Time clause yang diawali dengan while selalu diikuti kalimat berbentuk continuous. Contoh, while Amara is cooking mempunyai arti ketika Amara sedang memasak. Kalimat utamanya, Terry will be cleaning the dining room. Terry akan sedang membersihkan ruang makan. Perhatikan di sini ada dua kalimat. Yang di awal adalah kalimat yang kedudukannya sebagai keterangan waktu, bukan kalimat utama. Bentuk tensesnya dia adalah present continuous. Kalimat berikutnya, Terry will be cleaning the dining room. Ini adalah kalimat utama. Bentuk tensesnya adalah future continuous tense. Perhatikan pada kalimat berikutnya. While Helen is jogging, ketika Helen sedang berjogging, ini adalah keterangan waktu berupa kalimat yang diletakkan di depan. Kalimat induknya adalah her sister will be breastfeeding the baby. Saudara perempuannya akan sedang menyusui bayi itu.
Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika induk kalimatnya berbentuk future continuous tense, maka time clause-nya bisa juga berbentuk present continuous tense yang diawali dengan kata while. Reminder atau peringatan. The future continuous tense is only used with action verbs because it is possible to do them for durations. Artinya, bentuk future continuous tense hanya digunakan dengan kata kerja yang berupa tindakan. Sebab sangat mungkin untuk melakukan itu semuanya butuh durasi atau rentang waktu. Perhatikan kesalahan pada kalimat berikut ini. After I study, I will be knowing all the answers for the test. Ini kalimat salah. Digunakan bentuk ing pada kata know atau mengetahui. Know ini bukan kata kerja yang tindakannya bisa kasat mata sehingga tidak bisa di verb ing-kan. Yang kedua yang sangat penting, semua bentuk future, all future tenses, baik yang sederhana, continuous, perfect, atau perfect continuous, tidak diperbolehkan dijadikan time clause dengan ungkapan waktu seperti misalnya when, while, before, after, by the times, as soon as, if, unless, dan sebagainya. Sebagai penggantinya digunakan simple present atau present continuous. Contoh kalimat yang salah. While I'll be finishing my homework, she will be making dinner. Seharusnya di belakang while adalah bentuk present continuous atau bentuk ing. Jadi, while I'm finishing my homework, she will be making dinner. Banyak pembelajar bahasa Inggris, terutama pemula, dibingungkan oleh kapan harus menggunakan future yang simple dan kapan harus menggunakan future yang continuous. Future yang simple, tindakan atau perbuatannya itu di hari ini atau sekarang belum dilakukan. Baru mulai akan dilakukan besok di masa akan datang. Jadi kuncinya adalah baru mulai akan dilakukan. Itu adalah future yang simple. Future yang continuous. Di hari ini atau sekarang belum dilakukan. Tapi di masa akan datang, dia digambarkan akan sedang dilakukan. Jadi kuncinya akan sedang dilakukan. Perhatikan gambaran berikut ini. Agenda badminton besok. Mulai pukul 8 pagi, selesai pukul 10 pagi. Agenda ini kalau diceritakan, dia bisa membentuk future, karena besok ya, yang simple dan yang continuous. Saya akan mulai badminton jam 8 pagi. Simple. I'll start badminton at 8 a.m. Saya akan selesai badminton jam 10 pagi. Simple. I'll finish badminton at 10 a.m. Antara jam 8 sampai jam 10 pagi, saya sedang apa? Saya sedang bermain badminton. Continuous. Saya akan sedang bermain badminton dari jam 8 hingga jam 10. Future continuous. I'll be playing badminton from 8 a.m.
till 10 a.m. Jelas sekali perbedaannya ya antara future yang simple dan future yang continuous. Exercise. Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the future symbol of future continuous. Ini adalah latihan untuk benar-benar bisa membedakan mana yang harus future continuous dan mana yang harus future simple saja. Pemecahan soal nomor 1. Will you blah 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 when I return? I want to have a word with you. Time clause-nya when I return, ketika saya balik. Time clause-nya berbentuk simple tense. Kata kerja yang mau dipakai adalah sleep, artinya tidur. Sedangkan tidur itu pasti prosesnya butuh rentang waktu atau durasi. Jadi jelas, jawabannya adalah future continuous tense. Will you be sleeping when I return? I want to have a word with you. Pada soal kasus nomor 2. Hurry up. You are so late. Everybody blah 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 when you arrive at the office. Karena tenses itu adalah berurusan dengan waktu, maka yang kita cari sebagai pegangan adalah keterangan waktunya. Di situ ada when you arrive at the office. Bentuknya adalah simple present. Artinya ketika kamu tiba di kantor. Ketika kamu tiba di kantor, setiap orang baru akan bekerja atau akan sedang bekerja? Tentunya jawabannya adalah akan sedang bekerja atau future continuous. Nomor 3. We blah 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 our house this time tomorrow. Could you give us a hand? This time tomorrow jam segini ini besok. Ini keterangan waktunya dirinci secara detail. Berarti kita harus menggunakan future continuous. We will be moving our house this time tomorrow. Nomor 4. He blah 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 tennis at 7:30. Usually starts at 7 o'clock. Could you come before that? Kita cari penjelas. He usually, dia biasanya, starts at 7 o'clock. Mulai jam 7 tepat dalam bermain. Berarti pada jam 7.30 sedang atau akan atau sudah. Sedang ya, karena mulainya jam 7. Berarti kalau kita gunakan play akan menjadi playing. Sedang bermain. Will be playing tennis at 7:30. Bla 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 bla. Nomor 5. Ini adalah percakapan antara Dimitri dan Nancy. If you need to contact me next week, I blah 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 at the Hoffman Hotel. Nancy, I blah 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 you if there are any problems. Kata kerja yang dipakai adalah stay atau tinggal. Kira-kira mulai tinggal di hotel atau sedang tinggal di hotel? Sedang berada di hotel. Jawabannya adalah tentu sedang berada di hotel. Berarti bentuk ing. I'll be staying at the Hoffman Hotel. Untuk percakapan dengan Nancy, I blah 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 you if there are any problems. Call, menghubungi. Menghubungi adalah bentuk pengandaian pertama. Kita gunakan I will call you if there are any problems. Bentuk simple future. Nomor 6.
See blah 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 at the airport tomorrow at 7 a.m. Keterangan waktunya dirinci. Sudah ada tomorrow, ditambah keterangan jamnya sekalian. Berarti kalimat harus disusun dalam bentuk future continuous, bentuk ing tetapi akan datang. She will be arriving at the airport tomorrow at 7 a.m. Blah blah blah, see blah 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 the competitions next month. Pertanyaan ini diberi keterangan waktu next month. Next month, bulan depan, hari apa tidak jelas, jam berapa tidak jelas, hanya bersifat global. Sehingga karena bersifat global, dikasih future yang simple saja, yang sederhana saja, tanpa ing. Will she join the competitions next month? Berikutnya, the lecturer, blah blah blah, the lecturer in English tomorrow. Keterangan waktu yang ditunjukkan hanya mengatakan tomorrow, besok. Enggak dirinci tomorrow, besok jam berapa. Tidak jelas, berarti ya karena tidak jelas, ya kita kasih future yang simple saja. Menjadi the lecturer will deliver the lecture in English tomorrow. Nomor 9. Hold on, I blah 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 you a lift. Ini adalah suatu bentuk penawaran bantuan atau menjanjikan bantuan. Tahan, hold on, tahan. Saya bla 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 you lift. Saya akan membantu mengangkat. Ya. Jadi karena janji spontan, maka kita kasih future yang simple saja. Jadi, hold on, I will give you a lift. Nomor 10. Can I borrow your car? Sure, I blah 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 it until Friday. Lihat keterangan waktunya, until Friday adalah berarti menunjukkan dari mulai diucapkan sampai hari Jumat. Ada durasi waktu. Berarti ada kata kerja yang ada pekerjaan, ada tindakan yang berada pada durasi waktu. Berarti ini adalah bentuk ing. Future yang continuous. Jadi jawabnya, sure, I will not or won't be using it until Friday. Thank you for watching our video. Keep watching our presentations on the ELC 2000 channel.